Selamat malam generasi Corona. Perkenalkan, nama saya itu Alumidin Laode, salah satu anak rantau yang dari Pulau Muna. Saya ini sudah lama tidak pulang kampung. Tapi mungkin bukan hanya saya saja, tetapi para perantau-perantau yang sedang nonton video ini, saya yakin kalian itu sudah lama tidak pulang kampung. Apalagi perantau yang dari Muna sampai Bakutu, Bauban, Bakumis, Bajanggot. Saya yakin mereka itu kangen sekali dengan kampung halamannya. Hidup Muna. Mungkin saya ini termasuk orang yang paling beruntung di antara anak-anak rantau yang lainnya. Saya itu tinggalkan kampung halaman sudah 4 tahun. Ya, sudah 4 tahun. Tapi rasanya itu merupakan waktu yang sangat lama buat saya. Saya itu sudah kangen dengan suasana ke kampung-kampungan begitu. Kangen rasanya suasana sore hari itu di kampung. Jadi begini teman-teman, suasana sore hari itu di kampung beda dengan di kota. Kalau suasana sore itu di kampung, jalan raya itu sepi. Jadi kalau untuk teman-teman itu saya sarankan, kalau mau lewat di kampungku itu jangan lewat sore. Kalau bisa lewat siang saja biar agak rame. Siapa tahu bisa dipalak tuh di jalan. Ya jadi begitu kalau suasana sore di kampung, jalan raya itu sepi. Semua tak kumpul itu dalam satu titik. Kalau bukan lapangan bola, lapangan sekolah, yang ngapain di sana? Ya mengantri untuk main bola. Jadi biasa kalau lagi mengantri itu, kebiasaan di kampungku kalau lagi mengantri, contohnya saya lagi mengantri main bola. Tiba-tiba datanglah orang bawa gunting, bawa sisir. Ya pasti ya sudah jelas minta cukur, tidak mungkin pesan bakso. Jadi sambil mencukur itu sambil lihat bola lagi ditendang-tendang itu. Pas cukur, set, bola masuk tak, yang kalah keluar, kami yang mengantri masuk. Jadi yang dicukur tadi belum selesai, ditangguhkan dulu. Nanti kami kalah, baru lanjut lagi. Tapi kalau tidak kalah, nanti besok baru dicukur. Tapi bukan saya yang cukur, pak gurunya yang toka di sekolah. Jadi saya selama di perantauan ini, saya itu sering ditanya sama teman-teman yang dari lain suku. Pertanyaannya itu mereka itu aneh-aneh. Bang, di mana itu adakah durian? Saya jawab, tidak ada. Bang, di mana itu adakah manggis? Saya jawab lagi, tidak ada. Bang, di mana itu adakah kebun salak? Tidak ada juga di Muna. Bang, di Muna itu adakah? Tidak ada. Di Muna itu tidak ada. Apa yang ada di kampung itu belum tentu ada di Muna. Di Muna itu hanya satu yang tumbuh subur. Satu, Kameko. Puas kalian itu. Terus pertanyaannya tidak berhenti lagi tuh. Berarti orang-orang Muna itu malas atau tidak pintar menanam? Aduh Dinda. Bukannya orang Muna tidak pintar atau malas menanam, tetapi memang di Muna itu merupakan daerah istimewa, tanahnya istimewa. Tidak semua tanaman yang ada di kampungmu itu tumbuh di Muna. Tanahnya itu kering, bebatuan, tidak ada air, panas. Jadi semua itu tanaman di kampungmu belum tentu tumbuh di Muna. Yang tumbuh itu hanya satu, ya Kameko tadi. Jadi begini teman-teman, kalau berbicara Kameko itu saya sedikit trauma. Jadi itu bapak saya itu biasanya kalau dari kantor kan pulang jam 4. Pulang jam 4 tapi tiba di rumah itu jam 1 malam. Jadi kalau pulang di rumah itu dari jauh 100 meter dari rumah sudah teriak, Hamaidamo! Jadi semua itu orang-orang di dalam rumah itu lari semua, kabur. Jadi yang disimpan tinggal saya karena saya itu anak bungsu. Jadi biasanya itu kalau bapakku pulang, ya hampir semua orang. Jadi yang dia cari hanya saya. Kalau tidak saya itu hancur semua. Pas datang bapakku itu di rumah, bajunya dinasnya sudah tidak ada, celananya sudah tidak ada. Yang ada itu hanya pakaian dalam dan celana kolor. Pakaian yang lainnya ada di mana? Ya ada di tempat minumnya. Biasanya kalau pagi-pagi bapakku masuk kantor, bingung di mana pakaiannya ini. Akhirnya kakakku itu yang paling tua disuruh untuk pergi cari itu pakaiannya di tempat minumannya tadi malam.
Baru tempat minumannya bapakku itu bukannya satu, lebih dari 3 lagi. Baru antara satu dengan yang lainnya itu jaraknya lumayan, kilo-kiloan juga itu. Jadi kakakku itu diajar di tempat satu, sepatunya ada di situ, terus celananya ada di tempat lain lagi. Jadi pas pulang di rumah itu sudah jam 1 siang. Jadi bapakku itu masuk kantor sudah terlambat. Hari-hari begitu terus. Terus pertanyaan-pertanyaan mereka itu tidak cukup sampai di situ saja. Ada lagi pertanyaan yang paling bodoh, tolol, dan konyol. Jadi bunyi pertanyaannya itu seperti ini. Bang, kenapakah itu kalau orang Muna sudah sukses lupa dengan kampungnya? Ini pertanyaan bodoh ini. Jadi saya jawab seperti ini. Orang Muna kalau sudah sukses di daerah orang lain, bukannya dia lupa dengan kampungnya, justru dia itu lagi membangun Pulau Muna secara jarak jauh. Coba bayangkan ya, kalau anak-anak muda dari Pulau Muna itu semua berdiam diri dalam pulau, tidak ada yang keluar. Kira-kira ada yang tahu nggak sampai saat ini Pulau Muna itu ada di mana? Nah, justru itu tugas kami sebagai anak rantau untuk memperkenalkan daerah Muna itu ada di mana, Pulau Muna itu ada di mana, jiwa sosialnya bagaimana, karakter orang Muna itu bagaimana, budayanya bagaimana, agamanya juga bagaimana. Itulah tugas-tugas para perantau seperti saya ini. Jadi seperti itu, pokoknya hidup Muna. Jadi seperti itu teman-teman. Dan lagi-lagi ada lagi pertanyaan dari mereka. Pertanyaannya itu seperti begini. Bang, kenapa itu kalau orang Muna di perantauan tidak pernah mengeluh, tidak pernah milih-milih makanan atau milih pekerjaan, dan tidak pernah gengsi? Jadi begini teman-teman ya. Asal kalian tahu, ketika orang Muna itu berangkat merantau, itu merupakan suatu kesyukuran buat kami anak rantau. Contohnya dalam hal pekerjaan. Kita tuh kalau di perantauan itu tidak pilih-pilih pekerjaan. Apapun yang ada di situ kami kerja. Contohnya pekerjaan kuli bangunan. Mungkin buat kalian itu pekerjaan bangunan, pekerjaan rendahan. Pekerjaan bagi orang-orang yang tidak sekolah, iya kan? Betul. Pasti itu. Tapi kalau untuk orang Muna itu pekerjaan yang paling istimewa. Kalau di kampung itu, kalau di Pulau Muna, pekerjaan bangunan itu merupakan pekerjaan paling diidam-idamkan oleh orang-orang di sana. Bahkan baku ribut-ribut itu bagaimana supaya mereka kerja bangunan. Karena mereka kalau tidak kerja bangunan, tidak ada yang dibuat. Hanya lovo-lovo atau mabo-mabo, ya hoba-hoba, ya kerja kacau lagi seperti itu. Apalagi kalau dalam hal milih-milih makanan. Jadi begini teman-teman ya. Kalau sampai saat ini masih ada orang Muna yang pilih-pilih makanan, potong saja lidahnya. Tidak apa-apa itu. Walaupun bapaknya Muna, mamanya Muna, saya yakin karena dia pasti bukan orang Muna. Orang Muna itu tidak ada yang pilih-pilih makanan. Contohnya kalau pilih makanan itu, iya astaga, saya tidak tahu juga ya. Kalau di perantauan itu kita hanya makan seadanya saja. Apalagi kalau dapat nasi, itu merupakan suatu kesyukuran buat kami. Kenapa? Di Muna itu kasihan, susah dapat nasi. Jadi kalau itu di Muna makan nasi itu hanya 2 kali dalam 1 tahun. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya itu kasihan. Jadi ketika ada nasi itu di perantauan, itu luar biasa buat kami, walaupun hanya nasi toh. Kami tetap syukuri. Makanya kenapa itu orang Muna banyak yang sukses. Jadi seperti itu. Selanjutnya, orang Muna itu tidak akan pernah gengsi. Kenapa? Karena orang Muna itu terlahir dari pulau yang serba kekurangan, kering, bebatuan, tidak semua tanaman tumbuh. Jadi orang Muna itu sudah terlatih jiwanya. Pokoknya saya bangga sekali menjadi orang Muna. I love you Muna. Cukup dari saya, Alumidin Laude. Terima kasih.